Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang serbaguna SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di ruang serbaguna ini dalam rangka identifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki sekolah SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Sebagai tugas saya, salah satu tugas saya menjadi calon guru penggerak. Sebelum kita memulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita mulai acara ini dengan mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semua dan anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, di sini kita bersama-sama akan mengidentifikasi aset atau kekuatan yang dimiliki oleh sekolah kita, yaitu SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Sebelum kita mengidentifikasi apa saja aset atau kekuatan yang kita miliki, izinkan saya untuk memberi penjelasan singkat tentang aset. Sekolah adalah sebuah interaksi antara faktor biotik, yaitu faktor hidup, unsur hidup, dan abiotik, unsur yang tidak hidup. Kedua unsur ini saling berinteraksi satu sama lainnya sehingga mampu menciptakan hubungan yang selaras dan harmonis. Unsur biotik di sekolah yaitu murid, kepala sekolah, guru, staf atau tenaga kependidikan, pengawas sekolah, orang tua, masyarakat di sekitar sekolah, dinas terkait, dan pemerintah daerah. Itu unsur biotik yang ada di sekolah. Sedangkan unsur abiotik di sekolah yaitu keuangan, sarana dan prasarana, serta lingkungan alam. Dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah, terutama di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, ada 3 pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, pendekatan berbasis aset atau kekuatan, dan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Apa saja yang dimaksud dengan pendekatan tersebut? Nah, pendekatan berbasis kekurangan atau masalah akan memusatkan perhatian kita pada apa yang mengganggu, apa yang kurang, dan apa yang tidak berfungsi dengan baik. Sebelum saya mempelajari materi ini di modul 3.2, saya sebagai guru sering mengidentifikasi jika saya ada masalah, saya menggunakan pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah. Ternyata bukan hanya pendekatan berbasis kekurangan atau berbasis masalah saja, ada pendekatan lainnya yang kita gunakan untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan yang kita miliki. Yang berikutnya, pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Nah, selain pendekatan tadi berbasis kekurangan atau masalah, kita juga dapat mengidentifikasinya menggunakan pendekatan berbasis aset atau kekuatan. Maksudnya yaitu cara praktis. Pendekatan ini adalah cara praktis untuk menemukan hal-hal yang positif dalam kehidupan yang menjadi kekuatan ataupun potensi yang positif. Itu pendekatan berbasis aset ataupun kekuatan. Dan yang terakhir, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Sekolah
adalah komunitas. Sekolah adalah komunitas. Jadi, pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset berfokus pada potensi aset atau sumber daya yang dimiliki oleh sebuah komunitas. Di sini komunitasnya adalah sekolah, sehingga komunitas memiliki kemandirian. Jadi dengan menggunakan pengembangan komunitas berbasis aset, sekolah tadi memiliki kemandirian dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapinya dengan bermodalkan kekuatan dan potensi yang ada di dalam diri mereka sendiri. Jadi tidak hanya penyelesaiannya berdasarkan pendekatan berbasis kekurangan saja, tapi juga harus pendekatan berbasis aset ataupun kekuatan, dan juga pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset. Nah, apa saja aset yang dimiliki? Ada 7 aset atau modal dalam menemukan sumber daya di sekolah. Yang pertama, modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, modal lingkungan alam, dan modal finansial. Nah, apa saja yang termasuk dalam ketujuh modal tadi? Modal manusia, tentu kita tahu modal manusia yang terdapat di sekolah kita ini yaitu kepala sekolah, guru, murid, staf tata usaha, orang tua, komite sekolah, dan tokoh masyarakat yang ada di sekitar. Itu modal manusia yang dimiliki oleh sekolah. Nah, berikutnya modal sosial. Modal sosial itu contoh-contoh yang termasuk dalam modal sosial antara lain adalah asosiasi atau perkumpulan. Asosiasi adalah suatu kelompok yang ada di dalam komunitas masyarakat yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang bekerja sama dengan suatu tujuan yang sama. Jadi berkumpul 2 orang atau lebih dengan memiliki tujuan yang sama, bersama-sama bekerja sama dan saling berbagi untuk suatu tujuan yang sama. Nah, kalau di sekolah kita asosiasinya ataupun perkumpulan yang ada di sekolah kita kira-kira apa saja Bapak Ibu? Ya, coba kita langsung identifikasi ya. Langsung saja kita identifikasi. Apa saja? Bisa angkat tangannya? Siapa? Yuk, Alin. Ya, yang ada di modal sosial, komunitas atau kelompok apa yang ada di sekolah menurutmu? Ya. Berdiri boleh. Perkenalkan, nama saya Alin Diani dari kelas 9E. Menurut saya, modal sosial yang ada di lingkungan sekolah itu dapat berupa OSIS, karena OSIS salah satu organisasi yang pastinya ada di setiap sekolah. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Kalau dari siswa kita yaitu OSIS. Kalau dari kita guru-guru, komunitas apa yang kita miliki? Apa saja? Ya, coba Ibu Devi. Silakan. Saya langsung mencoba untuk menjawab. Kalau untuk komunitas guru kayaknya PGRI. PGRI. Selain PGRI ada lagi nggak Ibu? Komunitas kita. Ya? Iya, MGMP. MGMP. Iya. Ya. PGRI dan MGMP. PGRI, MGMP. Terus yang komunitas yang baru kita laksanakan. Komunitas belajar. Komunitas belajar Iya. di dalam sekolah kita ya. Betul ya. Oke. Sudah mulai kita laksanakan dan terapkan. Oke. Berarti itu tadi yang dari guru, komunitasnya PGRI, terus juga MGMP yang mata pelajaran, ada juga komunitas belajar dalam sekolah yang khusus guru. Kalau dari orang
Ya, tolong Ibu. Paguyuban kelas, bisa juga komite sekolah. Berarti yang dari orang tua yaitu paguyuban kelas, tiap kelas dan komite. Ada lagi, kalau yang dari masyarakat kira-kira komunitas apa? RT, kegiatan RT bisa enggak? Pengajian, majelis taklim. Oke, berarti majelis taklim pengajian ya Pak ya. Oke, itu yang modal sosial. Sekarang kita lanjutkan ke modal politik. Modal politik tidak hanya dimaknai sebagai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik praktis, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk memengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit sosial. Contoh-contoh modal politik yaitu kerjasama sekolah dengan puskesmas, kerjasama sekolah dengan kepolisian, kerjasama sekolah dengan BNN. Ada lagi tidak Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua modal politik atau kerjasama yang kita jalankan dengan pihak luar sekolah kita? Selain puskesmas, kepolisian, BNN, ada lagi Ibu Justina? Oh iya, dengan KPU kemarin ya, dengan KPU kota. Ada lagi nggak kira-kira Bapak Ibu? Dinas kebersihan. Oh iya. Iya. Pas pelaksanaan T5 yang gaya hidup berkelanjutan, kita kerjasama dengan DLH, Dinas Lingkungan Hidup. Berarti modal politik yang kita miliki di sekolah yaitu hubungan kerjasama sekolah dengan puskesmas, sekolah dengan kepolisian, sekolah dengan BNN, sekolah dengan DLH, sekolah dengan KPU kota dalam hal ini. Ada lagi enggak Bapak Ibu kira-kira? Hah? Iya, DLH itu yang sampah. Oh, dengan bank ya. Hubungan kita dengan bank Sumsel ya, dengan bank. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita lanjutkan lagi. Berikutnya, modal agama dan budaya. Identifikasi dan pemetaan modal budaya dan agama merupakan langkah yang sangat penting untuk melihat keberadaan kegiatan dan ritual kebudayaan dan keagamaan dalam suatu komunitas, termasuk kelembagaan dan tokoh-tokoh penting yang berperan langsung atau tidak langsung di dalamnya. Contoh model agama dan budaya di Bangka Belitung, khususnya di Kota Pangkal Pinang, yaitu nganggung dalam rangka peringatan Hari Besar Agama. Nganggung itu sering kita laksanakan di sekolah. Selain nganggung, perayaan apa atau kegiatan apa yang berhubungan dengan sosial, dengan budaya dan agama? Maulid Nabi. Maulid Nabi, ya. Mi'raj, apa lagi? Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam. Ruah. Oke. Oke, berarti Maulid Nabi, terus Ruahan, Isra Mi'raj, 1 Muharram, ada pawai obor juga kita. Oh iya, ada pawai obor itu yang berhubungan dengan agama dan budaya. Ada lagi nggak Bapak Ibu kira-kira? Apa Ibu Yanti? Khusus di Kemenaknya biasanya sebelum Ramadan, menyambut Ramadan kita mengadakan acara apa tuh? Tabligh akbar lah gitu. Tingkat dari TK sampai SMA. Apa tuh jalan? Pawai Taruh. Iya, itu termasuk juga. Termasuk. Ya.
Ya, berarti pawai ta'aruf yang dilaksanakan pada sebelum menjelang puasa ya Bapak Ibu ya. Oke, itu yang modal agama dan budaya. Berikutnya modal fisik. Modal fisik ini yaitu sarana dan prasarana serta infrastruktur yang ada di sekolah kita. Kira-kira apa saja? Meja, kursi, itu infrastrukturnya apa lagi? Perpustakaan, ruang komputer, ya, ruang kelas Bapak Ibu ya. Musola, ya. Ruang OSIS, apa lagi? Bisa ditambahkan Nurul? Kira-kira apa yang ada? Lapangan voli, Lapangan voli, apa lagi? lapangan upacara, lapangan bola, Lapangan bola, ya. WC, saja pramuka juga ada. Ya, oke. Koperasi, ya, koperasi kita. Ruang koperasi, ruang OSIS, ruang UKS. Kantin, iya, kantin juga, betul. Itu adalah sarana prasarana yang kita miliki di sekolah ini. Berikutnya yaitu modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam bisa berupa potensi yang belum diolah dan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi dalam upaya pelestarian alam dan juga kenyamanan hidup. Modal lingkungan alam terdiri dari bumi, udara yang bersih, laut, taman, danau, sungai, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tanah untuk berkebun, danau atau empang untuk berternak, semua hasil dari pohon seperti kayu, buah, bambu, atau material bangunan yang bisa digunakan kembali. Nah, dalam modal lingkungan atau alam yang kita miliki di sekitar kita di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, apa saja? Sungai Rangkul, Sungai Rangkul, Taman Delta, Taman Mandara, kolam renang Hidayatullah, kolam renang Hidayatullah, oke. kolam renang ADN, Mana lagi? Yang di sekitar kita, jembatan 12. jembatan 12, Apa lagi yang ada di sekitar kita? Di Kalina. Apa lagi? Mana? Kalina. Iya, bisa. Apa lagi? SPBU, oke. TPU ya, makam ya, bisa modal lingkungan alam yang kita miliki, yang terdekat dengan kita yaitu tadi yang sudah disebutkan kolam renang, sungai Rapoy, jembatan 12, Taman Biolopa, Taman Mandara, apalagi ada tambahan? Kebun nanas ya. Oke, itu modal lingkungan alam yang kita miliki di sekitar SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Yang terakhir yaitu modal finansial. Nah, modal finansial termasuk salah satu aset yang paling penting dalam pelaksanaan sekolah. Kira-kira modal finansial apa yang kita miliki di sekolah kita ini? Dana BOS, apalagi Pak Radika? Ya, coba Germa. sumbangan dari paguyuban masing-masing kelas, Sumbangan paguyuban masing-masing kelas. Apa lagi? Ada lagi, Bapak Ibu? Dana yang kita miliki, modal finansial, uang kas kelas, uang kas kelas, apa lagi? APBN, dana BOS, APBD. Kita sekarang kayak nggak ada yang APBD, hanya APBN. Apa lagi? Koperasi guru yang berbadan hukum. Koperasi sekolah, apa lagi?
Iya, kantin ya, uang kantin. Infak, oke, itu modal finansial yang kita miliki di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Bapak Ibu dan anak-anak Ibu semua, dengan kita mengidentifikasi 7 modal atau aset yang kita miliki di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang ini, maka harapannya nanti sekolah dapat membuat atau mencanangkan program-program yang berdampak positif pada murid, sehingga sekolah nantinya akan menjadi tempat yang nyaman dan aman bagi murid untuk belajar. Selain itu juga dengan menggunakan 7 aset atau 7 modal tersebut, sekolah memiliki kemandirian untuk mengelola apa saja potensi-potensi yang dimiliki oleh sekolah tersebut, khususnya SMP Negeri 5 Pangkal Pinang, sehingga jika sekolah dihadapkan dengan masalah, misalnya dengan dalam pelaksanaan lomba-lomba yang tidak memiliki dana, maka sekolah bisa mencari solusi dengan mengidentifikasi aset-aset atau modal-modal manakah yang bisa digunakan agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar. Itu saja dari saya. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua di sini. Terima kasih juga untuk kehadiran anak-anak semua di sini. Jadi kita sudah mengidentifikasi 7 aset ataupun modal yang dimiliki oleh SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Semoga ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang berjaya, sekolah yang menjadi tempat yang nyaman bagi murid-murid kita untuk menimba ilmu, sehingga bakat dan minat murid-murid kita bisa berkembang di SMP Negeri 5 Pangkal Pinang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.